Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Martina dengan NPM 2301020004. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana mimpi saya menjadi seorang entrepreneur. Jadi, mimpi saya sebagai seorang entrepreneur, saya berkeinginan untuk membuka usaha donat. Kenapa? Karena menurut saya sebenarnya mudah untuk membuat donat, tapi tidak semua orang mau membuat dan menjualnya. Kemudian apa sih latar belakang memilih untuk berjualan donat? Jadi latar belakang saya untuk memilih untuk berjualan donat, yang pertama karena saya penggemar donat. Jadi saya sangat menyukai donat. Kemudian yang kedua, karena donat itu banyak peminatnya. Jadi peminat donat itu tidak hanya dari 1-2 kalangan saja, dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua menyukai donat. Kemudian alasan yang ketiga karena hobi. Sebenarnya saya sangat menyukai dunia perbakingan. Tapi untuk usaha kali ini saya akan mencoba untuk membuat donat dan mulai menjualnya. Kemudian yang keempat, membuat donat itu seru dan menyenangkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam proses membuat donat tidak hanya 1-2 kali percobaan langsung jadi ya. Jadi kita memerlukan proses-proses yang tepat untuk mencapai donat sesuai yang kita inginkan. Maka dari itu adrenalin saya terpacu untuk membuat donat dengan hasil yang bagus dan mulai menjualnya. Kemudian persiapan apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha donat ini? Yang pertama, riset pasar. Jadi saya akan mencari tahu jenis donat apa yang lebih disukai. Apakah donat kentang, donat ubi, atau donat tanpa campuran. Kemudian yang kedua, memilih dan menyiapkan alat dan bahan. Dalam proses membuat donat dengan kualitas yang baik, diperlukan bahan yang berkualitas pula. Contohnya seperti tepung terigu yang digunakan, yaitu kalau tidak tepung cakra kembar yang menggunakan segitiga biru. Kemudian jenis gula halus yang digunakan juga harus memiliki kualitas yang baik. Juga dengan bahan-bahan yang lain seperti minyak, ragi, garam, dan topping-topping untuk donat tentu saja. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat donat, yaitu untuk membuat donat sesuai dengan yang diinginkan diperlukan sebuah timbangan agar semua bahan dalam pembuatan donat itu sesuai dengan takarannya. Timbangan, penggorengan, dan yang lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat donat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, membuat donat tidak hanya 1-2 kali percobaan langsung jadi donat seperti yang kita inginkan. Jadi membuat donat itu perlu tahap-tahap agar kita menemukan donat dengan hasil yang kita inginkan. Kemudian persiapan yang keempat yaitu menjualnya. Jadi bagaimana rencana penjualan yang dibutuhkan untuk usaha saya ini? Nah, yang pertama, rencana penjualannya itu yang pertama adalah per pieces atau per potong. Jadi dalam penjualan donat ini tidak diharuskan langsung per kotak atau per paket ya. Jadi tidak diharuskan per kotak atau per paket. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara konsep open PO atau pre-order. Dengan konsep ini kita mampu menerima pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Contohnya seperti bentuk donat mungkin bentuk lebih besar atau bentuk lebih kecil. Kemudian topping donatnya sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah terus berinovasi. Dalam rencana penjualan saya menginginkan untuk berinovasi dalam pemilihan bentuk-bentuk donat ataupun topping-toppingnya agar para konsumen atau para pelanggan yang sudah pernah membeli donat saya penasaran lagi dengan rasa-rasa topping yang lainnya.
Kemudian yang selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran yang saya gunakan untuk memulai bisnis saya. Yang pertama yaitu dengan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu melalui CFD atau Car Free Day. Nah, jadi di Car Free Day ini memang ditujukan bagi usaha-usaha baru untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas. Kemudian yang ketiga melalui stand. Jadi stand yang saya maksud ini kita harus mencari tempat-tempat atau lokasi yang memiliki banyak pengunjung atau ramai pengunjung. Contohnya seperti di depan Indomaret, di depan Alfamart, dan di depan tempat-tempat lain yang memiliki banyak pengunjung. Kemudian strategi selanjutnya yaitu melalui pasar tradisional. Bagaimana melalui pasar tradisional? Nah, jadi untuk melalui pasar tradisional ini saya mungkin akan mulai mencari penjual-penjual atau toko yang sudah memiliki banyak pelanggan atau konsumen. Nah, saya akan memulai menitipkan donat saya kepada toko tersebut atau kepada penjual tersebut. Nah, dengan cara tersebut, donat saya akan lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Nah, jadi cukup sekian untuk rencana saya menjadi seorang entrepreneur dan mimpi saya sebagai seorang entrepreneur. Jika terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.